sebuah teks ataupun yang memberikan informasi Bapak Ibu. pengetahuan gitu ya. Nah, namun ada Oh, sebuah kata pengembangan. Nah, jadi kalau misalkan berbicara pengembangan, Bapak Ibu harus mampu mengembangkan, bahan ajar tersebut sesuai dengan konteks. Nah, ada beberapa aspek ya Bapak Ibu. Yang pertama dilihat dari karakteristik peserta didik ya, perkembangan zaman. Nah, karena, kita tidak bisa terlepas dari itu ya, dari perkembangan zaman dan, karakteristik peserta didik. Nah, di sini ada, bahan ajar ya. Jadi di bahan ajar ini dapat dimaknai sebagai sesuatu yang berisi informasi, pengetahuan yang dapat dipelajari oleh peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik. Jadi ibaratkan, pengetahuan yang sudah disampaikan ataupun yang disampaikan oleh narasumber ya, yaitu guru, kemudian dituangkan ke dalam bahan ajar, kemudian diberikan kepada peserta didik. Ya semisal, sebagai penunjang Bapak Ibu ya dalam proses pembelajaran. Nah, jadi ini bahan ajar dan proses pembelajarannya, yaitu narasumber. Siapa narasumber? Yaitu Bapak Ibu sebagai guru di bidang, pendidikan agama Islam ya, baik itu di TK, PAUD, ataupun di MI, MTS, MA ya. Nah, nanti ada bahan ajar, kemudian disampaikan kepada siswa. Nah, bahan ajar yang dirancang dan dikembangkan ini diharapkan ya mampu memberikan kontribusi yang penting. Nah, yaitu apa? Satu, Bapak Ibu, membuat isi atau materi pelajaran yang bersifat standar atau bahasanya itu baku gitu ya. Jadi Bapak Ibu menyusun atau mengembangkan bahan ajar itu ya materi-materinya harus berstandar gitu ya. Standar misalkan kalau di yayasan seperti apa standarnya untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7 ya MTS, kelas 8. Nah, seperti itu ya. Jadi, Bapak Ibu harus mempunyai standar atau, materi bakunya ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang kedua, ini mengurangi terjadinya kesalahan persepsi dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya bahan ajar yang Bapak Ibu kembangkan ya, ini akan mengurangi miskonsepsi gitu ya. Jadi ada salah-salah informasi yang didapatkan oleh peserta didik, nah dibenarkan oleh informasi yang disampaikan di bahan ajar yang sudah Bapak Ibu kembangkan. Jadi itu ya, jadi mengurangi miskonsepsi yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Kemudian meningkatkan minat belajar peserta didik, Bapak Ibu. Jadi dengan adanya bahan ajar yang sudah dikembangkan, ini dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, Bapak Ibu ya. Bahkan mungkin dengan motivasinya belajar lebih, meningkat gitu ya. Nah ini harapannya bahan ajar, tapi ingat bahan ajar yang dikembangkan Bapak Ibu ya. Karena tadi ada 2 karakteristik peserta didik dan, apa namanya, dan karakteristik dan kompetensinya ya, seperti itu. Nah, yang keempat meningkatkan daya ingat terhadap aspek-aspek penting dari isi materi. Jadi dengan adanya bahan ajar yang dikembangkan oleh Bapak Ibu, ini diharapkan siswa mengingat gitu ya, daya ingatnya, menghafalnya, jadi keluar dari miskonsepsi gitu ya. Jadi yang disusun oleh Bapak Ibu ini adalah yang benar gitu ya, seperti itu. Kita tahu bahan ajar itu kan bermacam-macam Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah tahu ada yang audio, visual gitu ya, digital, macam-macam ya nanti kita lihat. Nah, dampak dari hasil aktivitas belajar terhadap retensi peserta didik atau, jumlah, yang dilakukan, yang digunakannya ya Bapak Ibu retensi itu. Nah, Bapak Ibu mungkin tahu ya bahwa, peserta didik itu memiliki learning style atau gaya belajar yang beragam. Yang kita tahu adalah kita sering, apa namanya, kita dengar gitu ya, yaitu FAK, itu apa? Visual, auditory, dan kinestetik.
Nah, ya, jadi kalau saya sih, sering disingkat ya jadi VAK gitu ya, visual, auditory, dan kinestetik. Nah, di sini ada, kita buat dengan, apa namanya, dengan segitiga, berapa persentasenya kalau misalkan dilakukan, diskusi, demonstrasi ya, seperti itu. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat kalau lecture itu adalah lebih kepada ceramah ya. Jadi kalau misalkan dilakukan di dalam proses pembelajaran dengan ceramah, dia hanya 5%. Berarti tingkat, keaktifannya itu sangat kecil ya, seperti itu. Nah, lihat kalau keaktifan aktif dan pasif Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan, auditori gitu ya, terindikasinya itu pasif ya. Berarti kalau kinestetik, nah dia, posisinya ada di teach order dan discuss ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, eee, apa yang sudah Bapak Ibu lakukan selama proses pembelajaran nih ya. Membaca ya 10%, berarti dia kategorinya masih pasif ya, bagi anak itu. Nah, audio visual 20%, demonstrasi 30, ya, terus pembelajaran yang lainnya ya, ini 90% ya mungkin lebih kepada bagaimana membentuk, anak ikut serta dalam project. Nah itu ya, ini lebih kepada 90%, jadi keaktifan siswa itu terlihat. Nah, bagaimana ragam bahan ajar Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu mungkin sudah tahu di sini ya, kalau ragam bahan ajar itu kalau kita klasifikasikan bahan ajar di sini ada bahan cetak ya, ada audio, ada video, ada digital multimedia, dan web dan jaringan. Nah, ini apa saja? Nah, kalau cetak, nah Bapak Ibu kan di dalam proses pembelajaran menggunakan rata-rata ya menggunakan ragam bahan ajar cetak. Nah, apa itu audio? Nah, kita bisa lihat diklasifikasikan Bapak Ibu, klasifikasi dan ragam bahan ajar. Nah, jadi, kalau kita lihat ya, Bapak Ibu pernah megang buku teks, modul, brosur, poster, itu termasuk dalam bahan ajar cetak. Berarti kata kuncinya adalah apa? Yang dicetak ya, yang di-print gitu ya. Nah, jadi kalau, Bapak Ibu menemukan buku teks, bahan bacaan, tapi dicetak dan di-print, maka itu masuk ragam bahan ajar buku teks, itu apa, bahan ajar cetak, gitu ya. Nah, ada lagi bahan ajar audio. Nah, ini berbentuk apa, kaset audio dan CD audio. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada bahan ajar video, ya. Nah, ini ada dulu ya, sebelum ada DVD ada VCD ya, Bapak Ibu. VCD, kemudian DVD, Blu-ray disc, ini atau BD sering disebutnya itu ya, CD yang berbentuk, ini lingkaran seperti itu ya. Nah, ini masuk ke dalam bahan ajar video. Kemudian ada bahan ajar multimedia. Nah, ini Computer Assisted, Instruction atau CAT. Jadi yang membutuhkan bantuan dari komputer Bapak Ibu ya. Nah, ini multimedia, ini silakan. Kemudian bahan ajar jaringan atau network, situs web, blog, dan internet. Jadi bahan ajar atau ragam bahan ajar ini banyak Bapak Ibu ya. Dan klasifikasinya ya tadi ada cetak, audio, video, multimedia, jaringan atau network. Jadi silakan Bapak Ibu dalam menyusun atau mengembangkan bahan ajar ya, diserahkan kepada Bapak Ibu dengan melihat apa? Dengan melihat, materi, karakteristik peserta didik, dan gaya belajar Bapak Ibu ya, gaya belajar siswanya seperti apa. Nah, pengembangan bahan ajar ini ya, kita kategorikan ada 2 pendekatan atau model yang bisa Bapak Ibu, kembangkan nantinya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau mengembangkan tadi, mengembangkan, apa namanya, jaringan misalkan ya, situs web. Nah, berarti Bapak Ibu harus mempunyai web, terkait, mata pelajaran Bapak Ibu misalkan ya, misalkan tentang bahasa Arab, apapun itu ya. Nah,
Ini pengembangan bahan ajar Bapak Ibu ada pendekatan ADI ya, bisa menggunakan pendekatan ADI atau menggunakan model Azure ya. Kalau saya lihat sih ini sama saja Bapak Ibu ya. Kalau saya lihat, step by step-nya itu sama saja, tapi di sini kalau ADI dia dari ADI-nya itu singkatan ya. Ini ada ADI, A-nya itu analisis, D-nya desain, D-nya lagi development atau pengembangan, I-nya implementasi atau penerapan, E-nya evaluasi ya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Nah, kalau di model Azure dia mengenal karakteristik calon pengguna bahan ajar. Padahal itu pun sama ya bagaimana, di ADI menganalisis gitu ya, menganalisis kebutuhan dari peserta didik, seperti itu. Nah, kemudian menentukan kompetensi atau tujuan pembelajaran ya, kemudian mendesain bahan ajar sesuai dengan TP, kemudian memproduksi bahan ajar jikalau sudah difikskan bahan ajarnya ya, dibuat itu diproduksi, kemudian diimplementasikan. Nah, sama ya Bapak Ibu ya. Nah, melibatkan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar, kemudian nanti mengevaluasi dan revisi, seperti itu kalau di model Azure. Nah, kita lihat seperti apa, step by step dari pendekatan ADI Bapak Ibu. Nah ini ya, langkah-langkah pendekatan pembelajaran ADI, analisis, desain, develop, implement, dan evaluate ya. Jadi ini ADI. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat di sini pendekatan ADI. Satu, analisis. Nah, jadi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang profil calon pengguna bahan ajar. Jadi sama ya, seperti itu. Nah, jadi, Bapak Ibu mau mengembangkan bahan ajar, misalkan bahan ajar cetak misalkan ya. Nah, Bapak Ibu harus, eee, mengetahui nih, menganalisis nih, peserta didiknya seperti apa gitu ya. Nah, caranya dengan teknik pengumpulan data, seperti halnya penelitian lah ya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan observasi, wawancara, kuesioner, atau tes seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bahan ajar misalkan tentang materi geometri misalkan atau, bahasa Arab. Nah Bapak Ibu harus, mengetahui nih calon pengguna bahan ajar kita ini, bisa diterima nggak dengan bahan ajar yang kita buat, seperti itu ya. Nah kemudian yang kedua yaitu desain. Ini berfungsi sebagai fondasi dalam pengembangan bahan ajar lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu, desain ini dia, eee, harus diutamakan atau diusahakan menarik gitu ya. Jadi menariknya di sini adalah bisa meningkatkan minat belajar siswa, memotivasi siswa ya, sehingga siswa mau belajar. Nah, dengan ada desain bahan ajar seperti itu yang menarik apalagi anak usia MI, SD gitu ya, membutuhkan, desain-desain bahan ajar yang menarik gitu Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana seorang guru, bisa menciptakan, bahan ajar yang menarik seperti itu. Nah, desain bahan ajar tersebut harus berisikan komponen-komponen yang saling berkaitan dengan materi. Nah, jadi desain yang Bapak Ibu ya, instruksional misalkan itu perintah gitu ya, perintahnya, materinya, harus sama dengan komponen-komponen yang akan Bapak Ibu berikan gitu ya, pada saat mengajar. Jadi harus sinkron Bapak Ibu ya. Komponen materinya apa, nanti didesain, nanti harus muncul. Kemudian setelah dianalisis, kemudian sudah buat desainnya ya seperti apa, pokoknya yang menarik bagi anak ya, dibuatkan. Kemudian yang ketiga adalah development, yaitu adalah pengembangannya. Jadi Bapak Ibu silakan rancangan bahan ajar yang akan didesain dan diproduksi menjadi bahan ajar yang siap ditelaah dan disempurnakan melalui proses revisi secara berkesinambungan. Jadi Bapak Ibu sudah merancang bahan ajarnya nih, misalkan bahan ajar cetak, buku misalkan ya atau modul lah ya, modul. Nah, Bapak Ibu susun modulnya, materinya sudah ada ya, sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.
kemudian diproduksi ya, dihasilkan, dicetak menjadi bahan ajar. Nah, kemudian ditelaah nih, apa yang kurang, apa yang harus perlu diperbaikan, seperti itu ya. Nah, di dalam, pengembangan tersebut, ini Bapak Ibu harus memunculkan pendahuluan, isi atau substansinya dan penutupnya. Jadi itu bagian-bagian penting yang harus ada di dalam, penyusunan bahan ajar Bapak Ibu ya. Nah yang keempat itu yaitu implementasi. Nah, implementasi itu kan bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan bahan ajarnya sudah siap, sudah oke gitu ya. Nah bahan ajar yang sudah selesai dikembangkan perlu diimplementasikan ke peserta didik. Jadi yang sudah diproduksi, yang sudah dicetak gitu ya, belum contoh ya di misalkan kelas bahan dulu ya. ajar cetak gitu ya, modul. Nah sudah oke, ini perlu diuji cobakan, Iya. perlu Oh iya. diimplementasikan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, implementasikan ya, terapkan dalam proses pembelajaran menggunakan bahan ajar yang sudah Bapak Ibu gunakan. Nah indikatornya adalah kemampuan bahan ajar yang dikembangkan dalam memfasilitasi proses belajar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, pada saat proses pembelajaran ya Bapak Ibu, indikatornya adalah diharapkan bahan ajar yang sudah Bapak Ibu kembangkan itu dapat memfasilitasi proses pembelajaran. Jadi maksudnya dengan adanya bahan ajar dapat membantu guru ya, supaya anak didik itu bisa lebih paham gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan adanya bahan ajar tersebut membantu guru, mempermudah guru gitu ya, mempermudah guru, pemahaman siswa lebih paham menggunakan bahan ajar. Jangan sampai dengan adanya bahan ajar yang disusun oleh Bapak Ibu guru malah lebih bingung gitu. Nah ini jangan sampai, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita dengan adanya bahan ajar itu untuk mempermudah gitu ya, jangan mempersulit. Nah ini konsepnya salah gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. 5 itu adalah evaluasi. Jadi, eee, diharapkan ya diperlukan untuk menilai kualitas bahan ajar yang telah dikembangkan. Jadi maksudnya, jikalau Bapak Ibu, bahan ajar sudah oke, jangan lantas, apa, "Wah ini bagus nih." Nah jangan ya, tapi kita harus meng-cross check bahwa, kualitas bahan ajar ini apakah sudah baik atau belum. Apalagi bahan ajar ini kan akan dipakai untuk tahun berikutnya, dan tahun berikutnya itu dengan berbeda karakteristik peserta didik. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa, terus di cross check dengan perkembangan zaman, karakteristik peserta didik, jikalau ada yang perlu diperbaiki ya, atau direvisi, apakah itu perbaikannya minor, apakah mayor, usahakan minor ya, supaya tidak terlalu banyak, mudah-mudahan bisa dipakai gitu ya Bapak Ibu. Jadi, bahan ajar yang kita pakai sekarang ini belum tentu pas untuk, tahun berikutnya gitu. Maka perlu adanya, eee, pengecekan, cross check ya, dilihat dari aspek-aspek karakteristik peserta didik dan, perkembangan zaman Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ini step by step dari bagaimana penyusunan pengembangan, melalui pendekatan ADI ya, analisis, desain, development, implementasi dan evaluasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan model Azure ya, jadi dia kalau model Azure ini tidak dibentuk dalam sebuah singkatan gitu ya, kalau tadi ADI, A, Halo, analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Kalau ini halo, dalam salam. bentuk, Ah, Pak. poin-poin. Nah, jadi yang pertama mengenal Ah, karakteristik iya. calon pengguna bahan ajar, padahal sama saja. Di ADI Ngan juga 5 ya siki, menggunakan, 4 siki gitu. analisis, seperti itu ya. Nah, mengenal karakteristik calon pengguna bahan ajar, Oh, yaitu kusorangan diganti mengenali kabelna ngan kabelna nu beuras karakteristik teh. peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Ini akan Beuras menjamin teh bahwa gurut bahan ajar naon yang ieu mah digunakan siki tepat sasaran bengkel sesuai dengan manang kompetensi bawa atau ngan tujuan beuras pembelajaran ngan yang menang 5 dicapai. siki. Karakteristik tersebut adalah kemampuan awal dan gaya belajar peserta didik. Heeh, Nah, 4 Bapak nya Ibu, biasa we Bapak Ibu, grup Indosiar geulieukeun kan itu grup dalam proses RCTI aya. pembelajaran ini ya Jadi untuk teu katangkep mengenal nanti kabeh. pengguna bahan ajar gitu.
Ini Bapak Ibu perlu melihat karakteristik Pentahar dari gitu. peserta didik, Oh, yaitu gigireun tadi udah lebah disampaikan jadi itu kemampuan sahanakeun awal urang justru dan loba. learning style atau gaya Heeh, terus teu belajarnya. make booster-booster Kita acan. tahu tadi saya sampaikan juga di awal, gaya belajar Duh, ayeuna anak mah itu keur atau teu peserta boganan didik itu naon kamina, berbeda-beda Bapak Ibu ya. Termasuk saya, Bapak Ibu juga beda-beda. Ada yang lebih teu fokus ke boganan dalam naon, visual ya, ai kopi mah ada aya. yang auditif ya atau auditory, ada yang Oh, kinestetik atau dilebak. kita sebutnya dulu FAK ya. Nyai kopi wae Visual, mah aya auditory, kopi mah. kinestetik. Ai keur Visual lebih babahan buburuhna mah can boga heul. anak lebih paham menggunakan visual-visual, Sok gambar gitu ya, tingali video gitu heula ya atuh Bapak Ibu ente. ya, audio visual. Tapi Siap beda siap dengan siap anak-anak yang siap, auditori. Bro. Hmm, Dia akan lebih paham jikalau dengan, suara-suara rekaman ataupun, apa namanya, dari media radio misalkan ya, seperti itu. Jadi dengan apa namanya, mendengar pun atau menyimak, suara pun dia sudah paham ya, tanpa mesti melihat, gambarnya. Tapi beda lagi anak yang kinestetik Bapak Ibu ya. Nah ini bagaimana nih yang anak yang kinestetik? Nah Bapak Ibu bisa melihatnya ya, perbedaan dari visual, auditory, dan kinestetik. Pasti di setiap anak yang Bapak Ibu ajar menemukan ya, anak-anak yang lebih kepada visual, anak-anak yang lebih kepada auditory atau auditif, dan kinestetik seperti itu. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu, jadi kenali, pengguna bahan ajar yang Bapak Ibu gunakan, melalui apa, karakteristik, kemampuan awal, dan gaya belajarnya. Nah, menentukan kompetensi atau kita biasanya ya, menggunakan dari taksonomi Bloom, seperti itu. Ada aspek-aspek yang harus diketahui yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu ya. Dan itu harus diukur ya, baik di dalam penyusunan RPP ya, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu apa namanya, diukur ya, bukan hanya kognitifnya, tapi dengan bentar Bapak Ibu, ini banyak yang belum masuk. Oke. Oke. Nah, di taksonomi Bloom Bapak Ibu, ini ada, eee, kalau di kognitif itu ada C1 sampai C6. Betul Bapak Ibu pernah dengar? Sudah mencoba? Belum sih, Pak. Oh, belum? Ya. Jadi kalau ini ya, kalau saya, dalam di tujuan pembelajaran di RPP gitu ya, nah Bapak Ibu kan sering membuat RPP ya. Nah, di RPP tersebut, nah Bapak Ibu kan ada tujuan pembelajarannya. Nah, nanti di sana itu untuk mengukur misalkan seperti ini, peserta didik mampu ya memahami atau peserta didik mampu menerapkan ide-ide pokok ya dalam puisi melalui video pembelajaran dengan teliti misalkan. Karena tujuan pembelajaran yang ada di, RPP itu harus mengandung ABCD Bapak Ibu, seperti audience, behavior ya, condition, dan degree. Nah, ini aspek kognitif-kognitif ini adalah ya, satu mengingat, memahami, menerapkan gitu ya, terus menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Ini semuanya C1 sampai C6, ini mengingat C1, memahami C2, menerapkan C3, bentar, oke, ya. Kemudian menganalisis C4, mengevaluasi C5, menciptakan C6. Nah, ini semua Bapak Ibu ya, harus diukur ya, di dalam tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu buat di RPP. Nah, ini mengingat misalkan C1 nih, deskripsi apa? Mengingat fakta-fakta dan konsep dasar. Tujuannya apa? Nanti di sana itu peserta didik misalkan ya di tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu mendefinisikan misalkan ya atau menyusun daftar atau menghafal atau mengulang
dan menetapkan. Jadi banyak, apa, indikator-indikator dari C1 Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu, download lah ya taksonomi Bloom ya, itu untuk membantu Bapak Ibu menyusun tujuan pembelajaran. Karena, tujuan pembelajaran ini adalah kata kerja operasional yang harus dicapai Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini, nah ya, C1, C2, C3, ini C4 nih. Nah ini yang hot. Nah Bapak Ibu kan, load, middle, dan hot ya. Hot itu apa? Higher order thinking skill. Jadi kemampuan yang diharapkan oleh peserta didik ya, yang berpikir tingkat tinggi. Nah ini dari C4, C5, C6 Bapak Ibu ya. Jadi Bu, C4 menganalisis, apa nih kata kerjanya ini nih Bapak Ibu nih? Membedakan, Bu, mengorganisasikan, menghubungkan, membandingkan, menguji, melakukan percobaan. Ini untuk menganalisis, mengevaluasi apa? Menilai, membuat argumen. Jadi Bapak tunjukkan, Ibu, tunjuk. walaupun Bapak Ibu di apa namanya, bahan ajarnya ya di RPP-nya itu materinya tentang bahasa Arab, tentang PAI, tetap tujuan pembelajaran itu kata kerja operasional Bapak Ibu ya, di sini. Ini untuk Yang TS, mengukurnya. Jadi peserta didik mampu melakukan percobaan misalkan, oh berarti C4 nih, higher order thinking skill gitu ya, gitu. Melakukan percobaan, penguatan S misalkan. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi, silakan, ini adalah tujuan pembelajaran, ini adalah kata kerja operasional yang ada, di taksonomi Bloom untuk setiap aspek kognitifnya, ada C1 sampai C6. Bapak Ibu bisa download ya di internet, di Google, berkaitan tentang, taksonomi Bloom, silakan banyak Bapak Ibu ya. Oke bentar, ini ada oke. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu ya taksonomi Bloom ya. Jadi ini yang sering digunakan Bapak Ibu ya, untuk mengukur kemampuan peserta didik, baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotorik Bapak Ibu ya. Jadi, ini create, evaluate, analyze, apply ya, understand, remember. Jadi mana nih yang basic, nah ini kan. Jadi semakin tinggi, ya, jadi ini kita ibaratkan dengan sebuah piramida Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya tadi kognitif sudah, sekarang afektif. Afektif itu lebih kepada sikap Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita seorang guru ya, mengukur sikap. Nah, jadi di bahan ajar Bapak Ibu ya, di bahan ajar yang Bapak Ibu bukan hanya, menjelaskan atau mengukur kognitif, tapi juga ada ya kemampuan untuk mengukur afektif dan psikomotoriknya Bapak Ibu ya di setiap bahan ajar yang Bapak Ibu buat. Nah, di sini misal kemampuan pada aspek afektif. Nah ini ya, menerima nilai. Apa tuh maksudnya? Oh deskripsinya kemampuan peserta didik memberi perhatian, mendengar, dan memberi rasa hormat. Jadi jika ada, apa namanya, kemampuan peserta didik memberikan perhatian, memberikan rasa hormat, itu termasuk ke dalam aspek afektif ya Bapak Ibu ya. Sikap, Kap, seperti itu. seperti itu. Bentar Bapak Ibu. Hmm. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga ada memberi respon terhadap nilai. Peserta didik aktif memberi respon. Nah, ya Bapak Ibu ikut berperan serta dalam menerapkan nilai, mengapresiasi nilai. Peserta didik meletakkan nilai di atas perilaku, gagasan, orang, dan situasi, mengorganisasi nilai. Peserta didik memberikan prioritas terhadap nilai yang diterima, memberikan karakter. Peserta didik menanamkan nilai sistem nilai yang diterima menjadi karakter. Jadi penanaman sikap ya, perhatian. Nah, itu bagian-bagian dari kemampuan aspek afektif ya, Bapak Ibu. Nah, ini seperti apa? Nah, ini eh ya Bapak Ibu ya. Jadi ini beberapa internalisasi value, organisasi, value ya, responding.
menerima. Nah, ini juga dibuatkan seperti, apa, piramida juga ya, untuk aspek afektifnya Bapak Ibu. Kemudian ada tujuan pembelajaran aspek psikomotorik. Nah, ini juga di dalam bahan ajar yang Bapak Ibu ya, harus ada nih Bapak Ibu ya, bagaimana mengukur kemampuan ini salah ya, mohon maaf, psikomotorik gitu ya. Nah, salah satunya itu imitasi atau meniru Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan, peserta didik mempelajari aktivitas dengan cara mengamati dan meniru, itu salah satu aspek psikomotorik Bapak Ibu ya. Nah ini, jadi kalau misalnya peserta didiknya ya, siswanya itu mengikuti cara mengamatinya, kemudian memanipulasi. Peserta didik melakukan aktivitas dengan mengingat cara yang telah diajarkan, seperti itu. Melakukan sesuatu yang presisi, peserta didik melakukan kegiatan yang tindakan dengan keahlian ya. Melakukan artikulasi, peserta didik melakukan beberapa kegiatan bersamaan dengan harmonis. Melakukan sesuatu secara natural. Peserta didik memperlihatkan kemampuan tertinggi dan piawai dalam melakukan tindakan dan suatu aktivitas. Jadi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta didik gitu ya, dan keaktifan peserta didik ini bisa masuk ke dalam aspek-aspek psikomotorik Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, bisa memasukkan baik itu kognitif, afektif, dan psikomotorik ke dalam pengembangan bahan ajar yang Bapak Ibu buat ya. Apakah itu bahan ajarnya itu berbentuk chat, mau audio, audiovisual ya, ataupun berbentuk web, silakan Bapak Ibu ya. Masalah masalah bahan ajarnya itu tergantung Bapak Ibu guru melihat dari materi dengan karakteristik peserta didik, seperti itu. Nah, ini juga kalau kita lihat ya Bapak Ibu, aspek psikomotorik juga dibuatkan dalam bentuk, piramida, ini imitasi ya, memanipulasi, kemudian naturalisasi ini juga semakin ke atas ya, artikulasi seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah mendesain bahan ajar, sama dengan dari yang tadi ya Bapak Ibu, sama dengan yang Adi bahwa, eee, setelah, merencanakan kemudian bahan ini didesain gitu ya, dari bahan ajar. Nah, ini lihat karakteristik, yaitu karakteristik persalinan pengguna, karakteristik isi atau materi pelajaran, dan kemudahan untuk menggunakannya. Jadi, Bapak Ibu, dalaman untuk menggunakannya. Jadi benar, dengan adanya bahan ajar ini, bukan membuat, peserta didik jadi sulit ya, itu menggunakannya atau mengaksesnya. Tapi dengan adanya bahan ajar ya Bapak Ibu, jadi lebih mudah gitu ya, jadi lebih mudah, menggunakannya dan lebih dipahami oleh siswa karena mentransferkan dari narasumber ke dalam bahan ajar, seperti itu ya. Jadi sebenarnya dengan adanya bahan ajar itu tidak membuat guru capek gitu Bapak Ibu, karena sudah tertuang di dalam bahan ajar gitu. Memang awal mulanya guru itu, mungkin disibukkan tuh ya, diribetkan dengan, harus menyiapkan bahan ajar. Tapi kalau misalkan bahan ajarnya sudah jadi ya, seperti bahan ajar itu seperti PowerPoint pun jadi, Pak, ya. Bahan ajar PowerPoint itu termasuk dalam bahan ajar. Jadi Bapak Ibu silakan kalau misalkan mau bahan ajarnya itu PowerPoint, masuk bahan ajar apa tuh tadi ya, visual kan. Nah, jadi silakan saja. Jadi tidak mesti harus yang berbentuk modul, buku teks ya. Jadi seperti yang mudah gitu ya, PPT pun bisa dijadikan bahan ajar. Makanya nanti di dalam di PPT ini usahakan jangan menjadi, sulit bagi siswa, tapi malah menjadi mudah. Dan guru pun dipermudah karena tidak capek, jangan apa, jika tidak terlalu banyak ngobrol, tidak terlalu banyak ceramah gitu Bapak Ibu, kan tinggal sudah ada ditampilkan, PPT-nya seperti itu ya. Kemudian memproduksi bahan ajar. Nah, jikalau tadi salah satunya, bahan ajar cetak ya, modul misalkan, Bapak Ibu buat modul, nah kemudian memproduksi bahan ajar. Bahan ajar yang diproduksi adalah bahan ajar yang sesuai dengan desain yang telah dibuat sebelumnya. Jadi,
awal mulanya didesain dengan semenarik mungkin ya, kemudian Bapak Ibu diproduksi atau dihasilkan gitu ya, dicetak seperti itu. Nah, jadi, silahkan Bapak Ibu kalau misalkan sudah modul ajarnya sudah jadi, dicetaklah gitu ya, dibuatlah gitu ya. Nah, ini yang keempat. Kelima, nah setelah dicetak ya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu harus melibatkan peserta didik dalam menggunakan bahan ajar. Kalau di ADI ini masuk ke dalam implementasi ya Bapak Ibu ya. Jadi implementasi atau penerapan gitu ya. Jadi menerapkan, bahan ajar gitu ya. Nah, di sini banyak cara Bapak Ibu, di sini ya. Ada metode pembelajaran dan bagaimana pemanfaatannya. Bapak Ibu bisa menggunakan kertas misalkan ya, silakan gitu ya. Jadi misalkan PPT ya, PPT dipresentasikan. Nah, apa pemanfaatan menyajikan informasi dan pengetahuan yang perlu diketahui oleh pemirsa, oleh peserta didik cenderung berupa proses komunikasi satu arah. Memang kalau, presentasi gitu ya, kita jadi narasumber, dia, cuma satu arah pemanfaatannya. Nah, kemudian ada latihan berulang ya, drill ya, melatih seorang agar piawai dan melakukan jenis keterampilan. Ada melakukan demonstrasi Bapak Ibu. Nah, jadi dengan bahan ajar ini bisa jadi demonstrasi kan ya, atau simulasi, atau pemecahan masalah, atau permainan, Bapak Ibu silahkan ya, dalam hal, metode pembelajarannya itu diserahkan kepada Bapak Ibu semuanya ya. Intinya bahan ajar yang sudah Bapak Ibu kembangkan, baik itu cetak, mau auditori ya, mau visual, mau dalam web, atau internet ya, itu harus ada keterlibatan dari peserta didik. Itu ya yang kelima. Nah yang keenam Bapak Ibu ini terakhir ya, melakukan evaluasi dan revisi terhadap bahan ajar. Sama tadi juga ya, di ADI juga ada ADI, pakai ya, evaluating ya, evaluasi. Nah, jadi merancang aktivitas evaluasi untuk menilai kualitas bahan ajar yang telah dikembangkan. Jadi, bahan ajar yang sudah dibuat, sudah diproduksi ya, sudah dihasilkan, jangan, merasa puas Bapak Ibu ya, tadi. Jadi, Bapak Ibu perlu dicek lagi, apakah bahan ajar ini cocok tidak untuk, tahun-tahun berikutnya. Karena tadi ya, harus melihat dari karakteristik peserta didik dan perkembangan zaman Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus melihat ya, apakah itu minor, mayor, revisiannya itu harus diperbaiki. Jangan apa namanya, bahan ajar yang tahun dulu dipakai bahan ke tahun sekarang. Nah, kan itu tidak, cocok ya Bapak Ibu ya, melihat dari perkembangan zaman, melihat dari, materinya, melihat dari karakteristik peserta didik, seperti itu ya. Oke. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya, berkaitan tentang Eee, apa namanya tuh, pengembangan bahan ajar ya, yang mana pengembangan bahan ajar ini perlu ya Bapak Ibu susun, Bapak Ibu kembangkan, karena ini menjadi tugas Bapak Ibu guru ya, dalam, menyusun ya, menyusun pengembangan bahan ajar. Bapak Ibu, jangan merasa dibebankan gitu ya, tapi ini menjadi tugas Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah terjun ke dunia pendidikan gitu ya. Dan tugas-tugasnya ya seperti membuat, rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP atau modul ajar, bahan ajarnya ya, medianya itu sudah menjadi, tanggungan Bapak Ibu karena Bapak Ibu sudah apa, menjadikan di dalam hatinya menjadi seorang guru gitu ya. Beda Bapak Ibu dengan yang mungkin pekerjaannya polisi, tentara itu mereka juga ada beban yang lainnya juga. Nah kita beban jadi guru yaitu, tanggungannya ya bukan beban ya, tanggungannya itu ya menyusun perangkat pembelajaran seperti itu Bapak Ibu ya. Nah di dalam di pengembangan kurikulum ya, mata kuliah kita juga
harus disesuaikan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan kurikulum zaman sekarang, teknologi gitu ya, karakteristik peserta didik. Jadi, kalau saya sih tidak berbicara bahwa kurikulum yang dulu itu jelek, tidak Bapak Ibu ya, karena disesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu gitu kan ya. Namun kita harus mengkondisikan, memposisikan diri tahun sekarang ya berbeda dengan tahun yang dulu gitu ya. Kita perlu, pengembangan dari, tingkat satuan pendidikan dan bahkan bagaimana seorang guru menyusunnya dengan sebaik-baiknya. Itu Bapak Ibu ya, sedikit terkait, mata kuliah kita, pengembangan kurikulum, sampai ke bagaimana Bapak Ibu nantinya ya mampu mengembangkan bahan ajar dengan sendiri gitu ya, sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Karena saya, tahu betul Bapak Ibu ini adalah guru PAI ya, walaupun guru PAI-nya di, baik itu di PAUD mungkin atau TK, di MI ya, MTS, di MA, seperti itu ya. Nah, banyak sekali yang, perlu Bapak Ibu kembangkan ya, di mata pelajarannya masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu ya, berkaitan tentang pengembangan bahan ajar, silakan kalau ada yang mau kita diskusikan bersama-sama, memberikan masukan, saran, atau ada pengalaman-pengalaman lah ya, kita cerita-cerita, sharing ya, kemudian, kita ngobrol-ngobrol santai lah. Oke, silakan Ibu Lia. Baik, terima kasih Pak dosen, waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, yang Yang saya komentar tangkap tadi guru itu, ada audio, karakteristiknya seperti audio, visual gitu ya Pak. Nah, guru pun, kadang ada yang lebih cenderung ke visual, ada yang audio juga ada gitu. Nah, pengaruh nggak Pak terhadap muridnya gitu Pak, dengan karakteristik guru tersebut gitu. Demikian Pak dosen, terima kasih. dua. Oke, bagus. Terima kasih. Beri tepuk tangan lah buat Bu Lia ya. Bapak Ibu ya, luar biasa ya. Jadi ini, bagus pertanyaannya Bu Lia ya. Nah, bukan hanya peserta didik, kita pun sebagai guru ya memiliki kecenderungan difokuskan misalkan dalam visual gitu ya, atau auditori atau kinestetik. Nah, itu bagaimana? Apakah berpengaruh kepada, peserta didik? Nah, Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ya harus menyesuaikan gitu ya. Kita ditamakan jadi role model gitu ya, bagi peserta didik. Jadi kalau misalkan anak didiknya, kita menganalisis pertama kali ya bahan ajar yang akan kita susun, kita harus mengenali nih karakteristik peserta didiknya. Walaupun kita cenderung misalkan auditori misalkan ya, tapi anak ini ke visual seperti itu ya. Nah, kita harus, menyesuaikan Bapak Ibu ya. Bahkan guru ini ya harus menjadi ilmu ya bagi semuanya gitu. Berarti kan guru ini harus, ya walaupun tidak bisa semuanya ya gitu, tapi kita harus menjadi, ladangnya gitu ya, pertamanya gitu ya, leader. Nah, Bapak Ibu harus menyesuaikan, dengan keadaan peserta didik. Jadi, kalau misalkan peserta didiknya lebih kepada visual, kita ikuti gitu. Oh, berarti kita harus menyiapkan nih bahan ajar ataupun media yang, lebih kepada visual anak, gambar-gambar. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu ya, anak SD ya, anak SD MI ini harus yang konkret Bapak Ibu. Jangan diberikan yang abstrak Bapak Ibu ya, awas ini. Bingung nanti kalau anak SD, MI. Okelah kalau misalkan MTS, SMA itu ya, MA itu boleh ya, pakai berpikir kritisnya lebih tinggi karena dengan berpikir abstraknya sudah ada. Tapi kalau anak SD MI apalagi TK PAUD jangan. Jadi Bapak Ibu harus berikan contoh atau media bahan ajar yang konkret gitu ya, itu.
Seperti itu ya, dan kita harus menyesuaikan, oh anak ini lebih kepada gambar, berarti kita sesuaikan. Apa ini enak kepada yang auditori, berarti siapkan, apa namanya, rekaman atau radio untuk lebih memahami pemahaman siswa, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru ya harus menjadi leader, kita harus mampu apa namanya, ikutlah ya, menyesuaikan diri dengan keadaan di sekolah, seperti itu Bu Lia ya. Baik, Sila Bapak, terima kasih penjelasannya. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan ya ke Bulia atau ada yang kita diskusikan? Silakan Bapak Ibu, kita santai aja lah ya. Bapak Ibu, eh sambil menunggu kalau ada yang diskusi, saya masih menemukan tugas-tugas yang kosong Bapak Ibu ya. Nah, maka dari itu saya nggak tahu ya, kenapa, belum mengumpulkan tugasnya. Tapi mungkin ada juga yang WA ke saya juga, ya dengan berbagai alasan. Baik, tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan mengumpulkannya ke WA, mohon maaf saya tidak bisa menilai karena itu kan harus masuk ke portal gitu Bapak Ibu ya. Jadi, saya sebagai tutor sebenarnya kalau tutor yang lain kan kami juga sering diskusi gitu ya, dengan tutor yang lain. Bagaimana nih, eee, mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas dengan berbagai alasan, kemudian mengumpulkan ke WA gitu ya, berbagai macam ragam jawaban gitu ya. Ada yang "Jangan dinilai," katanya itu kan, seperti itu. "Karena sudah telat waktunya." Jangan jangan diterima, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ya Bapak Ibu ya, karena saya manusiawi gitu ya, saya tuh gimana ya, nggak mau mahasiswa saya itu nilainya kurang baik gitu. Saya itu Bapak Ibu. Jadi saya itu ya berinisiatif gitu ya, baik sama ya dengan di kelas yang satu lagi, saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, selama mungkin 1 atau 2 hari ya, untuk mengumpulkan tugasnya di portal. Nanti saya akan coba membuka Bapak Ibu ya, saya akan coba membuka, mungkin ini yang merasa belum mengumpulkan dari tugas satu sampai tugas kemarin tuh ya, saya akan coba, buka sehari atau 2 hari. Jadi mohon Bapak, silakan gercep ya, gerak cepat untuk, mengerjakan dan mengumpulkan di portal ya. Jangan ngumpulkan ke WA saya, karena tidak bisa saya nilai karena sudah tertutup gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu masukkan kembali jawabannya, upload di, portal. Nah, saya mungkin ingin bertanya, apakah hari ini saya buka, hari ini dan besok atau besok mulainya? Senin, Selasa. Nah, saya mungkin silakan Bapak Ibu mau seperti apa? Mau sekarang atau mulai besok? Mohon maaf, Pak. Untuk yang belum Ya, mengumpulkan tugas itu di kelas kita banyak ya, Pak, ya? ya ada lah Bu, ada. Saya nggak mau menyampaikan, jadi yang merasa saja, yang merasa belum mengumpulkan dari tugas pertama ya, dicek-cek lagi nanti siapa yang belum, silakan kumpulkan supaya, nanti Bapak Ibu nilainya yang terbaik lah gitu ya, seperti Iya, itu. Pak. Masya Allah, terima kasih banyak Pak dosen kebijaksanaannya. Ya sama-sama. Mudah-mudahan nanti mungkin dikoordinir oleh Kosma mungkin Pak, Ya untuk mata kuliah Bapak supaya ya lebih mau dibuka sekarang atau besok gitu supaya ya dipersiapkan dulu mungkin Pak dosen. ya. Mungkin, Tadi kalau eee tadi kalau yang kelas A32, "Pak, terima kasih, ya tapi Pak kalau bisa jangan sekarang karena kan sekarang masih ada perkuliahan sinkronus terakhir ya. Jadi minta iya, besok, Senin, Selasa," katanya tuh. "Oh ya, oke baik." Nah untuk yang A31 mau sekarang atau besok, Senin, Selasa juga sama? hanya diberi waktu 2 hari ya, Pak, ya? Ya 2 hari Bu, karena
nggak enak juga Bu ke PJJ gitu ya. Saya juga yang penting Bapak Ibu masuklah nilainya nanti ya, seperti itu. Kalau hanya 2 hari mungkin besok saja, Pak. Ya, karena Mungkin kalau mungkin dibuka untuk hari ini, ya kalau yang bersangkutan itu ya, sempat mengerjakan ya, Pak ya. ya takutnya sekarang kan Bapak Ibu kan sudah dari pagi ya, dari mulai pagi sudah sinkronus terus ya. Mungkin agak Ya, betul, Pak. Kami dari ya, pagi sampai sekarang belum istirahat. Sinkronus dari pagi kami, Pak. ya karena memang dari hari Sabtu kemarin dan sekarang semua tutor melaksanakan sinkronus untuk pertemuan terakhir. Jadi minggu depan itu sudah UAS. Nah, makanya saya berpikir juga tadi dengan A32 ya udah Bapak Ibu saya buka besok Senin Selasa ya sebelum Shopee. Jadi kan ada murah-murah jadi melek gitu ya sampai malam gitu. Iya, iya, iya. 12. Livingnya belum cair, Pak. Oh, belum cair ya. Oh iya. Belum. Nggak bisa ngepon. Belum berani buka Shopee. Ya, Shopee, Tokopedia 12.12 kan nanti sambil Bapak Ibu membuka sambil Bapak Ibu mengerjakan tanggal 12.12 kan melek terus kan. Nah, jadi bisa Bapak Ibu mengumpulkan tugas. Pak, bulan 12-nya sudah diwakilkan sama Bu Libi yang biasa. Wah. Ya, itu siapa itu? Jadi ya. Bisa, Pak, buka Shopee suruh check out buku aja, Pak. Ah, gitu ya. Ada Shopee Pay Later, Bu. Nah, betul tuh. Aduh, itu. Itu setuju tuh, Shopee Pay Later tuh, ya. Boleh, Pak. Tidak berani berhutang, Pak. Tidak berani berhutang. Oh, tidak berani berhutang. Oke. Saya langganan Shopee Pay Later tuh. Riba. Riba katanya. Itu Pak Yoga itu. Ya, berarti bagaimana Bapak Ibu kita sepakati besok mulainya, ya? Besok saja ya, Pak. Ya, besok aja mungkin. Siapa? Ya, lebih enak besok ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bukakan besok Senin Selasa Bapak Ibu. Bagi yang belum dari tugas pertama sampai akhir, saya mohon saya kasih waktu 2 hari Bapak Ibu dapat mengumpulkan dan saya nilai seperti itu ya. Mudah-mudahan nanti akhirnya Ya, baik. Pak. Terima kasih banyak ya Pak atas pengertiannya dan terima kasih juga sudah memberi nilai yang memuaskan. Ya, mudah-mudahan nilai yang terbaik. Intinya kalau saya sih Bu bukan masalah mungkin nggak tahu ya. Kalau saya sih jangan melihat dari nilainya, tapi bagaimana Bapak Ibu bisa memahami dari apa yang sudah saya berikan ilmunya gitu ya. Karena kebetulan saja saya sebagai fasilitator sebuah penggerak ya. Jadi saya tahu betul berkaitan tentang kurikulum merdeka, khususnya kurikulum merdeka yang akan Bapak Ibu terapkan seperti itu. Walaupun kurikulum merdeka yang ada di bawah Kemenag itu kan ada alami gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silakan dikondisikan, disesuaikan dengan di bawah Kemenag seperti itu ya. Oke, ada Pak Wahyudin. Silakan Pak Wahyudin, ada yang mau disampaikan, silakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak. Untuk kalau ini masukan Pak ya dari kami, karena kalau kami berkaca dari semester 1 dulu tuh Pak, alhamdulillah dosennya juga seperti Bapak ya, memberikan nilai baik, bagus, kemudian memuaskan. Kemudian di akhir juga seperti ini Pak, membuka lagi kesempatan rekan-rekan yang memang tugasnya terlewatkan. Nah, namun dosen yang kemarin itu bisa membuka Pak akses, artinya beliau memberikan saja ini orang-orang yang memang belum mengerjakan mengumpulkan tugas gitu Pak. Orangnya disebutkan gitu Pak. Karena buat kami itu tidak menjadi tidak menjadi aib atau apalah, itu sebagai
kami juga dari kepengurusan kelasnya sebagai nanti dasar buat evaluasi juga Pak di kelas. Nah, kemudian kan ini yang hadir hanya 37 berarti Pak ya. Barangkali yang tidak mengumpulkan itu tidak masuk pada hari ini, jadi tidak ada informasi Pak. Nah, mungkin itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan selamat karena kalau untuk tutor lipinnya sudah cair, kalau kita ya belum cair gitu Pak. Nah, yang terakhir mungkin nanti untuk berterima kasihnya bisa disampaikan sama Pak Yai Hendra atau Pak Yai Jaki. Itu saja Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak Wahyudin ya. Nah, nanti Segera saya informasi. Pak Wahyudin mohon segera. Saya nanti infokan lagi di WA Group. Kita kan masih ada WA Group ya. Jadi nggak bakal keluar kan. Ya, bahkan saya berharap dengan WA Group itu ya saling komunikasi walaupun kita selesai ya. Walaupun perkuliahan kita selesai, jikalau kita ketemu dimanapun kita bisa ketemu gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya pertengahan Desember ini saya akan ke Bandung Pak Wahyudin. Pak Wahyudin ada di Bandung nggak? Siap, saya kondisikan. Bapak pesen kopi kan? Boleh, Pak. Ya, Bapak siap kita. Bapak pesen Siap, kopi kita kan? ngopi, Pak. Enggak. Ah, Bapak pesen kopi kan? Saya siap. siap, siap. Bandungnya ngopi, ke Pak. mana Pak? Kalau boleh tanya, Ya, Bandungnya kemana Pak? apa Pak? Bandungnya kemana? ke daerah mana? Pak? Oh, saya aslinya Banjar Pak. Oh, bukan, tujuan Bandungnya kemana Bapak? Oh, di dekat Bandung Agim, kemana gitu? Agim. Oh, Darut Ya Budi ya, Tauhid. Pak. Ya Budi betul. Ya. Ya, Budi. Nah, nanti kita suang ngopi lah. Siap, kondisikan, Pak. Kalau sudah Sambil cair reuni. kaminya, Pak. Dengan catatan kami sudah cair. Kan, Pak. Ya, saya harap Ada sama Pak Kiai Hendra, Pak. Nah, Pak itu. Soalnya kalau saya Bandungnya kan sebelah barat Pak. Oh, Bapak di mana Pak? Saya Bandung, tapi Bandungnya paling barat Pak. Oh, ya Bandung Barat berarti ya. Saya Bandungan, Pak. Bandungan, oke. Ya, jadi intinya saya berharap sih Bapak Ibu ya, setelah perkuliahan kita jadi tetap menjaga silaturahim. Saya nggak tahu dengan yang lain. Kalau saya sih berharapnya ya saling silaturahim lah dimanapun kita ketemu ya. Memang saya sekarang tugasnya itu di Bengkulu gitu ya, di Sumatera. Tapi saya sering ke Bandung, saya sering ke Bogor gitu ya. Jadi, ya sering melanglang buana gitu. Bapak Ibu ya. Insya Allah. Traveling ya Pak, traveling. Iya, traveling lah.